Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Safitri, NIM 856065859. Di sini saya akan menjabarkan tentang laporan PKP saya dari prasiklus sampai siklus kedua. Judul laporan PKP saya adalah meningkatkan kemampuan pengenalan huruf melalui media pohon abjad pada anak usia dini di TKIT Insan Madani Bandar Setia, Kabupaten Deli Serdang. Alasan mengapa saya memilih judul ini karena berdasarkan pengamatan yang dilakukan di TKIT Insan Madani kelas Al-Karim, kemampuan pengenalan huruf belum optimal. Karena dari 11 anak, 7 anak belum bisa mengenal huruf dengan baik dan untuk membedakan huruf seperti yang bentuknya mirip seperti B, D, P, dan Q, ada 7 anak yang belum mampu melakukannya. Sehingga dari sini ditentukan perumusan masalah, yaitu apakah penggunaan pohon abjad dapat meningkatkan kemampuan pengenalan huruf pada anak usia dini di TKIT Insan Madani. Subjek penelitian ini dilakukan di TKIT Insan Madani kelas Al-Karim dengan jumlah anak 11 orang yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2023. Penelitian pertama yaitu prasiklus. Pada prasiklus ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengenal huruf, menyebutkan huruf dengan baik, mengenal huruf vokal dan konsonan, dan juga membedakan bentuk huruf. Dari hasil pengamatan pada prasiklus ini ternyata anak-anak masih rendah, anak-anak di kelas Al-Karim masih rendah dalam hal tersebut. Itu bisa disebabkan karena media pembelajaran yang kurang menarik sehingga anak tidak memperhatikan pada proses pengajarannya. Dan berikut ini adalah hasil observasi atas kemampuan anak pada pengenalan abjad pada proses prasiklus, yaitu dalam mengenal bentuk abjad BB atau belum berkembang itu ada 2 anak dengan jumlah persentase 18,18%. MB mulai berkembang itu ada 5 anak dengan persentase 45,45%. BSH berkembang sesuai harapan ada 3 anak dengan persentase 27,27%, dan BSB berkembang sangat baik ada hanya 1 anak yaitu 9,09%. Dan pada indikator kedua yaitu mampu mengucapkan abjad secara baik belum berkembang ada 2 anak, persentasenya 18,18%. Mulai berkembang 4 anak dengan indikator 36,36%, berkembang sesuai harapan ada 3 anak dengan persentase 27,27%, dan berkembang sangat baik 2 anak dengan 18,18%. Sementara untuk indikator 4 anak mampu mengenal huruf vokal dan konsonan belum berkembang ada 2 anak dengan persentase 18,18%. Mulai berkembang 5 anak 45,45%, berkembang sesuai harapan 3 anak 27,27%, dan berkembang sangat baik hanya 1 anak yaitu 9,09%. Untuk indikator yang keempat yaitu anak mampu membedakan bentuk abjad seperti B, D, P, Q, itu untuk belum berkembang ada 2 anak dengan persentase 18,18%. Lalu mulai berkembang itu ada 5 anak dengan persentase 45,45%, berkembang sesuai harapan ada 3 anak dengan persentase 27,27%, dan berkembang sangat baik yaitu 9,09%. Karena masih rendahnya kemampuan tersebut maka dilakukanlah siklus 1. Dalam siklus 1 ini yang dilakukan pertama adalah perencanaan yaitu bahwa yang dilakukan adalah menyiapkan RPPH, kemudian menyediakan media pembelajaran, menyediakan lembar observasi. Pada hasil pengamatan siklus 1 ini kita melakukan kegiatan sesuai dengan RPPH yang ada pada siklus 1. Dan dari hasil pengamatannya ternyata kami menemukan data sebagai berikut, yaitu anak mampu mengenal abjad belum berkembang ada 2 anak, persentase 18,18%. Mulai berkembang 3 anak 27,27%, dan berkembang sesuai harapan 5 anak yaitu 45,45%, dan berkembang sangat baik 1 anak 9,09%. Kemudian anak mampu mengucapkan abjad berkembang
Belum berkembang ada 1 anak 9,09%, mulai berkembang 2 anak yaitu 27,27%, berkembang sesuai harapan 5 anak 45,45%, dan berkembang sangat baik 3 anak 27,27%. Kemudian anak mampu mengenal huruf vokal dan konsonan belum berkembang ada 2 anak yaitu 18,18%, mulai berkembang 4 anak 36,36%, berkembang sesuai harapan 4 anak dengan persentase 36,36%, dan berkembang sangat baik 1 anak 9,09%. Anak mampu membedakan bentuk abjad itu untuk yang belum berkembang ada 2 anak 18,18%, mulai berkembang 4 anak 36,36%, berkembang sesuai harapan 4 anak 36,36%, dan berkembang sangat baik 1 anak 9,09%. Dari situ kami memperoleh rata-rata bahwa yang berkembang sesuai harapan adalah 40,90% dan yang berkembang sangat baik adalah 13,63%. Berdasarkan dari hasil pengamatan siklus 1 ini, kami melakukan refleksi bahwa kemampuan anak ternyata sudah mulai terlihat namun belum maksimal. Kemudian anak juga sudah mulai tertarik dengan proses pembelajaran karena kita menggunakan media pohon abjad tersebut sehingga mereka mulai tertarik, tetapi juga masih belum maksimal. Dan ketidakmaksimalan ini dapat terjadi karena setelah berdiskusi dengan supervisor dan teman sejawat, itu terjadi karena memang penataan ruang kelas yang belum optimal untuk pelaksanaannya. Kami menggunakan meja dan kursi sehingga anak-anak karena mereka sangat antusias, mereka justru yang di depan itu malah makin maju ke depan, dan yang di belakang itu akhirnya tertutup oleh teman-teman yang lain. Dan karena mungkin mereka akhirnya tidak tertutup, akhirnya mereka kurang keinginan motivasi untuk mengikuti, akhirnya mereka hanya duduk saja atau bahkan main-main. Kemudian pada saat kegiatan pohon abjad itu, anak-anak tidak dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan. Jadi mereka semuanya 11 anak itu dalam satu kegiatan yaitu pohon abjad, sehingga mereka berebut di pohon abjad tersebut, sehingga kondisinya menjadi terlalu ramai, anak-anak pun tidak fokus gitu. Tapi untuk observasinya kami melihat mereka cukup aktif dan senang dengan media pembelajaran pohon abjad itu. Mereka mengikutinya dan sedikit yang bosan ataupun yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Dari sanalah kami membuat rencana perbaikan, yaitu pertama kami melakukan pengelolaan waktu yang efisien dan signifikan, di mana agar semua anak, agar tidak ada anak-anak yang bergerombol, maka kami melakukan penataan ruang kelas. Kami melakukan kegiatan itu nantinya yaitu di bawah kami akan membentuk lingkaran dan guru berada bersama-sama anak di lingkaran tersebut. Jadi semua anak bisa melihat apa yang guru terangkan dan juga bisa melihat melakukan kegiatan bermain dengan pohon abjad. Selain itu juga kami membagi kegiatan dalam beberapa kelompok kegiatan, sehingga ada sebagian anak bermain di pohon abjad dan sebagian yang lain kami memberikan kegiatan-kegiatan lain. Dan setelah kami beri waktu beberapa menit, kemudian anak-anak dapat bertukar dengan kegiatan yang lain. Seperti itu rencana perbaikan yang akan kami lakukan. Dan berikut ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH siklus kedua hari terakhir dengan tema tanaman dan subtema tanaman hias. Kegiatan pembuka yaitu penerapan SOP pembukaan seperti berbaris, tepuk, dan juga lagu tentang tanaman. Kemudian membaca doa sebelum belajar. Setelah itu adalah bermain engklek dengan kotak abjad. Kemudian pada kegiatan inti di dalam kelas, guru mengajak dan menerangkan fungsi dari bagian bunga. Anak mengumpulkan informasi melalui kegiatan bermain dengan puzzle, dan anak menalar dan mengekspresikan ide dan gagasan tersebut. Kemudian kegiatan pertama yaitu bermain pohon abjad dengan pengenalan huruf B, D, P, Q, M, dan N. Kemudian kegiatan keduanya bermain plastisin membentuk pohon atau bunga. Kemudian kegiatan ketiga yaitu menghubungkan jumlah bunga dengan angkanya.
Setelah itu kegiatan istirahat, anak-anak cuci tangan, membaca doa, makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan bermain di luar ruangan. Kegiatan penutup yaitu tanya jawab tentang macam-macam huruf vokal, berdoa huruf vokal dan konsonan, berdoa setelah melakukan kegiatan, mengucap syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan seluruh kegiatan dengan baik. Kemudian guru mengajak anak untuk menulis di udara bentuk huruf B, D, dan P. Skenario perbaikan yang akan dilakukan adalah pertama pada kegiatan pembuka, anak-anak berbaris membaca doa, kemudian menyanyikan lagu tentang tanaman. Nah, setelah itu anak-anak melakukan kegiatan yaitu engklek, bermain engklek. Ini adalah untuk melatih fisik dan motorik anak. Di sini langkah-langkah kegiatannya yaitu guru memiliki kotak-kotak huruf dan itu disebar di lantai. Kemudian guru menyebutkan huruf dan anak mencari huruf tersebut dengan cara melompat. Satu persatu dilakukan kegiatan tersebut. Ini juga melatih SOSEM atau sosial emosional, di mana anak melatih diri untuk berdisiplin, mengikuti aturan, yaitu antri. Kan kedua inti yaitu dilakukan di dalam kelas. Guru meminta anak-anak membentuk lingkaran dan guru berada di antara lingkaran tersebut. Jadi bukan berada di tengah, karena kalau berada di tengah berarti akan ada anak-anak yang di belakang guru. Kemudian guru menerangkan tentang menerangkan tentang macam-macam tanaman hias. Setelah itu guru kemudian membagi anak menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang kelompok bermain tentang pohon abjad, ada kelompok yang bermain plastisin membentuk bunga atau pohon, ada kelompok anak yang dia menggunakan kertas kerja, yaitu menghubungkan jumlah benda, jumlah bunga dengan angkanya, menarik garis antara jumlah benda dengan angkanya. Satu persatu guru pada setiap kegiatan guru menerangkan bagaimana proses kegiatan tersebut. Pada kegiatan pohon abjad, ada kegiatan pertama yaitu pengenalan abjad melalui pohon abjad, seperti ini pohon abjad, dan kartu huruf. Kita menggunakan kartu huruf seperti ini, yaitu guru menerangkan terlebih dahulu bentuk huruf B. Bentuk huruf dari huruf B yaitu garis lurus dan perut menghadap ke depan. Kemudian guru juga menunjukkan bagaimana bentuk huruf D perbedaannya, yaitu garis lurus dan perutnya menghadap ke belakang. Kemudian huruf P adalah seperti ini, garis lurus perutnya di atas dan menghadap ke depan, dan Q garis lurus perutnya juga di atas tapi menghadap ke belakang. Jadi kita mencontohkan seperti ini pada anak-anak, bentuk hurufnya, memperlihatkan bentuk hurufnya pada anak-anak ke satu persatu dan bersama-sama menyebutkannya. Maka masing-masing anak ditunjuk oleh guru untuk memilih guru menyebutkan huruf seperti B, mana B. Nah, anak mengambil huruf tersebut dan mempersilahkan anak menempelkannya di pohon abjad. Dimana misalnya anak yang mana Bang huruf B? Nah, anak mencari huruf B, misalkan ini Umi, oke, tempelkan di pohon abjad. Nah, dari sini anak menyamakan bentuknya, kemudian ditempel. Terus gurunya pun menanyakan lagi mana huruf P. Nah, anak mencari, terus ini Umi, dan guru mempersilahkan anak untuk menempelkannya di pohon abjad seperti di sini. Dan selanjutnya, sedangkan pada kegiatan kedua membuat plastisin, guru memberikan anak untuk menuangkan ide-ide kreatifnya tentang bunga atau pohon yang mereka bayangkan atau mereka imajinasikan dan dituangkan ke dalam plastisin atau kerak lilin tersebut. Kemudian pada kegiatan ketiga, guru memberikan kertas kerja kepada anak, memberikan contoh bagaimana cara pengerjaannya, yaitu menghubungkan jumlah bunga dengan angkanya, dan kemudian mempersilahkan anak mengerjakannya sendiri. Guru mengawasi kegiatan anak tersebut. Pada kegiatan satu ini, bila semua anak telah menempelkan huruf-hurufnya pada pohon ini, maka anak-anak telah siap dan kegiatan anak dapat bertukar pada kegiatan selanjutnya. Dari hasil siklus 2 tersebut diperoleh hasil pencapaian siklus 2, yaitu indikatornya anak mampu mengenal bentuk abjad, ternyata belum berkembang, sudah tidak ada lagi,
yang mulai berkembang hanya 1 anak dengan persentase 9,09%, berkembang sesuai harapan 5 anak dengan persentase 45,45%, berkembang sangat baik 5 anak dengan persentase 45,45%. Sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu mampu mengucapkan abjad secara baik, yang belum berkembang sudah tidak ada lagi, dan yang mulai berkembang hanya 1 anak yaitu 9 dengan persentase 9,09%, berkembang sesuai harapan 4 anak dengan persentase 36,36%, berkembang sangat baik 6 anak dengan persentase 54,54%. Sedangkan untuk yang indikator ketiga yaitu anak mampu mengenal huruf konsonan dan vokal, belum berkembang sudah tidak ada lagi, mulai berkembang hanya 1 anak yaitu 9,09%, berkembang sesuai harapan 4 anak dengan persentase 36,36%, berkembang sangat baik 5 anak dengan persentase 45,45%. Dan indikator ketiga yaitu anak mampu membedakan huruf B, D, P, dan Q, itu belum berkembang, sudah tidak ada lagi, mulai berkembang 1 anak dengan persentase 9,09%, berkembang sesuai harapan 6 anak dengan persentase 54,54%, dan berkembang sangat baik 4 anak dengan persentase 36,36%. Dari sana didapat adalah total BSH adalah 45,45% atau berkembang sesuai harapannya ada 45,45%, dan berkembang sangat baiknya 45,45% dengan total dari keduanya itu adalah 90,6%. Dari hasil itu diperoleh kesimpulan bahwa siklus 2 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, anak sudah mampu mengenal huruf dengan baik, dan juga terjadi perbaikan, anak bisa mengenal huruf, bisa menyebutkan huruf dengan baik, dan juga bisa membedakan huruf vokal dan konsonan, bisa membedakan huruf melalui media pohon abjad ini. Demikianlah simulasi yang saya sampaikan dari hasil laporan PKP saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.